Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih-solihah pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Marilah sebelum pembelajaran kita awali dengan membaca lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang setelah kalian berdoa, marilah kita membaca surat pendek, yaitu surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, sekarang kita sesuai dengan pembelajaran hari ini, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Kita akan belajar tentang menjelaskan arti mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Ini ada di bab bagian sifat terpuji. Nah, kita belajar tentang yang pertama, sikap mandiri. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, sebaik-baik amal seseorang adalah mereka yang memakan dari hasil usahanya sendiri. Nabi menyukai orang-orang yang mandiri, yakni melakukan segala sesuatu dengan usahanya sendiri, tidak pernah meminta-minta atau menggantungkan diri kepada orang lain. Nah, di sini melalui hadis kalian belajar tentang sikap mandiri. Mandiri adalah melakukan sesuatu secara sendiri, artinya tidak bergantung, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Jadi mengerjakan sesuatu itu sendiri. Jika bisa melakukan sendiri, tidak boleh menunggu bantuan orang lain. Menunggu bantuan orang lain membuat kita menjadi orang yang pemalas, apalagi pekerjaan itu bisa kita lakukan sendiri. Allah telah menganugerahkan tenaga dan pikiran kepada kita. Kita harus menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tenaga kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu. Pikiran kita manfaatkan untuk memudahkan melaksanakannya. Jika kita menggunakan tenaga dan pikiran, berarti kita termasuk orang yang bersyukur. Lawan dari sikap mandiri adalah bergantung. Bergantung berarti mengharapkan orang lain untuk membantu, padahal ia sendiri bisa melakukannya. Sikap bergantung menyebabkan orang menjadi pemalas. Nah, maka dari itu, kamu tidak mau menjadi pemalas kan? Makanya kalian harus menjadi orang yang mandiri. Anak yang mandiri tidak akan mudah menyerah. Jika tidak dapat melakukan sesuatu, ia akan bertanya. Ia akan terus berusaha menyelesaikannya. Tidak lupa berdoa kepada Allah. Sikap mandiri memudahkan kita untuk berhasil. Selanjutnya yaitu tanda-tanda orang yang mandiri. Nah, yang pertama yaitu rajin melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik tugas di rumah maupun tugas yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu tidak suka bergantung kepada orang lain, semua dilakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, tidak suka menunda-nunda pekerjaan, selalu melaksanakan sesuai tepat waktu. Menunda pekerjaan adalah bukti kemalasan. Jadi, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Yang keempat, yaitu pandai mengatur waktu. Waktu yang harus digunakan sebaik-baiknya, seperti waktu belajar, bermain, sholat, membaca Al-Quran, semua dilakukan sesuai dengan waktunya. Nah, sekarang apakah kamu sudah memiliki tanda-tanda di atas? Tentu saja sudah ya nak ya. Yang kedua, sikap percaya diri. Di sini ada hadis, Ibu akan bacakan hadisnya yang artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim nomor 4816. Nah,
Melalui hadis ini, kita mengetahui tentang sikap percaya diri. Jadi Allah lebih menyukai orang-orang yang kuat daripada orang-orang yang lemah. Sikap mandiri dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Percaya diri artinya meyakini kemampuan diri sendiri. Allah menciptakan kita dengan kelebihan dan kekurangan. Semua yang ada pada diri kita adalah anugerah yang harus disyukuri. Kelebihan harus kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jika kita pandai, kita harus membantu teman belajar. Jika kita kaya, kita harus membantu orang yang miskin. Kelebihan yang kita miliki harus menjadi kita percaya diri. Akan tetapi, hal itu tidak boleh membuat kita menjadi sombong. Kesombongan akan membuat orang menjadi takabur dan suka meremehkan orang lain. Di samping kelebihan, manusia juga memiliki kekurangan. Kita tidak boleh mengeluh dengan kekurangan yang kita miliki. Kita juga tidak boleh menghina kekurangan orang lain. Kekurangan itu dapat berupa kekurangan harta dan misalkan kurang tampan dan lain sebagainya. Tetapi kita harus memiliki sikap percaya diri apapun yang ada pada diri kita. Tanda-tanda orang yang percaya diri. Nah, yang pertama, yakin dapat mengerjakan sesuatu dengan baik. Yang kedua, tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Yang ketiga, tidak minder dengan teman atau orang lain. Tidak ragu-ragu ketika memutuskan sesuatu dan memiliki pendirian yang kuat. Percaya diri adalah kunci kesuksesan. Orang yang percaya diri mendapatkan banyak keuntungan. Ia memiliki sifat pemberani dan dipercaya orang lain. Jadilah orang yang selalu percaya diri. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab, sabda Nabi Muhammad SAW, artinya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 844. Tanggung jawab adalah menanggung perbuatan sendiri. Setiap perbuatan atau ucapan kita pasti akan menghasilkan akibat. Jika ucapan dan perbuatan kita baik, akibat yang ditimbulkan juga baik. Demikian juga sebaliknya. Nah, apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita kepada manusia atau tanggung jawab kita sebagai manusia yaitu menyembah Allah. Tanggung jawab kita sebagai seorang siswa yaitu belajar. Tanggung jawab kita sebagai seorang anak adalah berbakti kepada orang tua. Tanggung jawab saudara adalah mengasihi saudaranya, dan tanggung jawab teman adalah membantu teman yang lainnya. Orang yang memiliki sikap tanggung jawab selalu berperilaku mulia. Ia hanya akan berbuat baik dan bermanfaat. Ia akan menjauhi perbuatan yang tidak baik atau jahat. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.